Puji nama Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan di atas nama kita. Buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dengan saya Rusmelia, mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023, di mana saat ini saya akan membawa video pembelajaran dengan judul Ibadah yang Sejati, dan saya mengambil di kelas 4 SDN 1 Tamiang Layang. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kembali kita bertemu di dalam pembelajaran kita. Mari kita semua akan bangkit berdiri, kita akan menyanyi. Ya, menyanyi. Ya, kita akan menaikkan pujian kita yang lagu kelima sebelum kita berdoa. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya, silakan berdoa yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapak Kristus, supaya kami belajar, hati kami, supaya kami diberikan kebesaran aku dulu tetapi supaya kami bisa berhasil dalam hidup ini. Menurut kami, karena Yesus mendengarkan kami Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mendengarkan. Amin. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita. Materi kita adalah pada materi yang ke-7, yaitu ibadah yang sejati. Di sini hadir semua? Ya, semua sudah hadir ya? Nah, hadir semua ya, berarti semua hari ini sehat, bahagia. Nah, Ibu mau bertanya, apakah yang kalian lakukan ketika kalian sedang ibadah di kelas? Ayo. Apa yang kalian lakukan ketika ibadah di kelas? Yang kalian, ya, apa? Ernestine? Berdoa. Yang lainnya apa? Ya. Firman Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan. Kristianti? Menyanyi. Nah, yang kedua lagi ya. Apa yang kalian perhatikan ketika kalian sedang ibadah di sekolah minggu? Yo, apa yang kalian lakukan? Ya. Memperhatikan apa di sekolah minggu? Kakak bicara. Ya, bercerita tentang firman Tuhan. Ya, siapa lagi ya? Yola. Menyanyi memuji nama Tuhan. Menyanyi memuji nama Tuhan. Siapa lagi yang mungkin? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat ibadah yang dilaksanakan di masyarakat? Ya, yang di masyarakat yang sering kalian jumpai, coba. Apa? Ibadah apa saja yang ada di masyarakat yang kalian lihat? Yo, yang sering kita lakukan. Ibadah. Ya, ibadah apa yang sering kalian ini? Ada ibadah keluarga. Ibadah apa lagi yang sering kalian ikutin? Yang orang yang ada ibadah? Ibadah apa? Hah? Pernikahan. Kematian. Ya. Coba perhatikan ibadah mana yang kalian jumpai di masyarakat. Ya, siapa yang berani menjawab? Ya, Ernestine? Ibadah keluarga. Ya, ibadah keluarga. Berikutnya? Pernikahan. Ibadah pernikahan. Siapa lagi? Ibadah apa lagi? Ibadah kematian. Ya, ibadah kematian. Biasanya di dalam ibadah itu kalian akan menjumpai suasana yang berbeda kan? Ya, ada suasana berbeda. Kalau di ibadah keluarga lain, di ibadah pernikahan lain, di ibadah
kematian lain. Nah, dari pertanyaan itu kalian bisa tahu bagaimana tentang pola hidup beribadah. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, kompetensi awal yang siswa harus dapatkan adalah menerima tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Adapun profil pelajar Pancasila yang kita ingin capai adalah dimensi mandiri dan gotong royong. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat merangkum arti ibadah yang sejati. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan perilaku orang beribadah dan tidak beribadah. Ya. Yang ketiga, nanti peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dalam mempraktekkan ibadah. Ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancangkan beberapa bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi itu yang menjadi ibadah kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk di dalam, kalian akan melihat ada beberapa gambar. Nah, terlihat ada beberapa gambar yang ibu, ini kalian akan mengamati gambar ini. Ini gambar apa? Iya, ini teman sedang sakit. Apakah ini juga ada unsur ibadah di dalamnya? Ada. Ayo coba kalian bisa jawab dulu apa? Kalau ada unsur ibadah di dalamnya. Saling membantu ya, benar? Mendoakan teman yang sakit. Ya, karena berdoa untuk teman yang sakit, apalagi? Membantu teman, apalagi? Membantu memberikan bantuan kesehatan seperti obat-obatan dan juga bantuan-bantuan lain. Ya, benar. Ya. Nah, itu salah satu ibadah, bukan hanya seperti kita sedang liturgi yang ada liturginya, tetapi semua bentuk hidup kita itu adalah ibadah. Nah, yang kedua, gambar kedua, perhatikan ini. Ini sedang apa ini? Membantu teman. Apa yang kalian dapatkan dari gambar ini? Saling menolong, itu juga sebuah ibadah. Ya. Kemudian ketika dia menolong, saling mengasihi, itu juga sebagai bentuk ibadah. Benar. Nah, yang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Karena ibu tanya, waktu kalian sedang belajar, apakah kalian ini sedang melakukan ibadah atau tidak? Melakukan. Ya, karena apa? Itu salah satu kalian untuk mengasihi Tuhan dengan cara bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dengan kita. Ya. Nah, ini gambar yang keempat apa? Ada di mana? Siapa di tempat di sini yang pernah melayani di gereja? Ya, Priyanti menyanyi ya? Ya. Siapa lagi? Ernestine? Menyanyi. Ya, si Dimana? Menyanyi. Jora? Membacakan ayat Alkitab. Ya, membaca ayat Alkitab. Jora? Mengedar kolekte. Ya, siapa lagi? Oh, Golgata menyanyi. Franciscus? Mengedar persembahan. Ya. Banyak yang menari. Mengedar persembahan. Dari ya. Baca Alkitab ya. Menyanyi Debbie. Semua kita punya karunia untuk kita melayani Tuhan, ya. Di gereja, di rumah maupun di sekolah. Bersama memuji-Mu Tuhan. Yang akan kita bawakan, kalian akan menyimak video ini ya, video pembelajaran tentang ibadah. Nyalakan notifikasi serta lonceng agar selalu update video terbaru di Cerita Alkitab untuk anak. Selamat menonton. Enggan beribadah karena gadget. Suatu desa yang
damai dan sejuk. Ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Ya, dari video ini coba kalian simak. Menurut kalian apa yang dilakukan oleh anak ini sudah benar? Ya, ketika dia beribadah, dia konsentrasi lagi untuk tidak melihat temannya yang main gadget. Menurut kalian coba, silakan apa pendapat kalian melihat video tadi? Siapa yang bisa melakukannya coba? Siapa yang bisa? Ya, angkat tangan yang bisa. Anak itu telah fokus kepada firman Tuhan yang memberikan kakaknya daripada temannya yang bermain gadget. Bagaimana yang lainnya? Benar pendapat temannya? Ada yang mau menanggahnya? Atau mau bertanya dari pendapat temannya? Siapa yang mau menambahkan? Ya, jelas? Bisa diulangi dari jawabannya gimana? Apa yang kamu perhatikan dari anak yang mengambil air tadi itu? Tadi dari yang Oh, yang jawabannya tadi apa tadi? dia sudah fokus kepada cerita yang diberikan oleh kakaknya dan tidak fokus dengan temannya banyak gadget. Ya, oke. Jadi yang saya tanyakan pada hari ini pada pertanyaan yang diberikan oleh saudara pernyataan adalah beribadah itu harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang kalau kita sudah memperhatikan itu, ya, kita akan Ibu mengatakan kepada kalian tentang karunia. Siapa yang tahu arti karunia? Arti karunia? Yo, ya, Ernestin apa nak? Persatuan. Ya, coba kasih mic-nya. Karunia adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, siapa lagi? Yang bisa menjawab arti karunia? Ya. Karunia adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada umat beragama yang taat kepada peraturan agama dan juga melayani dan memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, benar. Benar, benar. Siapa lagi? Ya. Nah, sekarang Ibu mau supaya kalian berpikir nih. Ya, yang semangat coba. Konsentrasi dulu. Ya. Siapa yang tahu karunia-karunia kalian dalam melayani? Ayo, ada karunia-karunia dalam melayani seperti di dalam kisah Roma, ya. Kalau sekarang kan kita beribadah di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, ya, mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan
saya punya karunia musik, jadi saya melayani di bidang musik. Gitu. Ya, silakan. Setiap manusia diberkahi oleh Tuhan sebelum mendapati karunia, karena karunia itu dapat membantu bagi kehidupannya. Jadi, contohnya saya mendapatkan karunia, ya, contohnya saja saya dapat menyanyi dengan lirik yang bagus, dan juga nada yang bagus. Jadi, setiap karunia itu diberikan oleh Tuhan ketika kita taat beragama dan juga taat pada peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, itu jawaban dari Jora, karunianya. Yang lain punya karunia apa? Seperti tadi Ibu bilang, ada yang menyanyi, ada yang bisa melayani untuk baca Alkitab, ada yang bisa untuk berdoa, ada yang bisa untuk memimpin pujian, mengedarkan kelekte. Ya, siapa di sini? Coba ceritakan tentang karunianya, sipanya. Saya bisa menari tamboran, itu karunia saya. Ya. Untuk gereja apa? Saya bisa menari tarian dada. Ya. Dalam memuji Tuhan? Saya melayani dalam bidang tarian. Saya melayani di bidang menyanyi. Dengan karunia-karunia yang kalian miliki, itu adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Hidup kita ini adalah sebuah ibadah untuk Tuhan. Nah, sekarang kalian bisa, Ibu punya permainan. Ada permainan untuk kita masuk di bagian, yaitu membandingkan perilaku orang yang beribadah, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat berapa tadi? 1 sampai 2. Ya, Roma 12 1 sampai 2. Kita akan membandingkan perilaku orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Di sini Ibu ada punya gambar. Ada perilaku orang yang kesukaannya, hobinya seperti di gambar. Nanti kalian akan pilih, Ibu akan minta 3 orang, ya, minta 3 orang untuk maju memilihnya. Oke? Nah, di sini ada perilaku orang yang suka hidup bebas tanpa kendali. Yang kedua, suka minum minuman sampai mabuk. Yang ketiga, perilaku orang cinta Tuhan Yesus. Yang keempat, suka narkoba. Yang kelima, suka kekayaan. Dengan apapun dia menghalalkan cara untuk dapat kekayaan. Sekarang kalian bisa membandingkan, ya. Lihat, nah ini ada permainannya. Silakan kalian pilih dari ini, ya. Ya, silakan siapa yang mau? Ya, Krisyanti. Nah. Ibu putar-putar dulu ini, dijepit. Kita mau melihat pilihan Krisyanti. Ya, dia bisa membandingkan nggak nanti dia ketemu yang orang yang bisa beribadah atau orang yang tidak beribadah sikapnya. Ya, silakan duduk Krisyanti. Nah, sekarang kalian lihat siapakah gerangan? Apa yang dipilih Krisyanti? Apakah dia memilih hidup yang beribadah atau tidak? Jeng, jreng, jreng. Apa yang dipilih Krisyanti? Kekayaan. Tidak salah sih kaya, tapi maksudnya kita jangan sampai hidup kita hanya memikirkan kekayaan, ya, sampai nggak ingat Tuhan. Ya, sekarang yang kedua, ya Debbie. Oke, Ibu putar-putar lagi, putar-putar lagi. Ya, putar-putar lagi. Apakah pilihannya nanti menentukan dia hidup yang beribadah atau tidak? Iya, jepit bagian mana yang Debbie mau jepit? Ya, silakan dulu Debbie. Kira-kira, ayo semangat dulu. Kalau nanti dapat yang pilihan baik, tepuk tangan ya. Kalau masih belum, jangan dulu tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Pilihannya. Oke, yang ketiga, Ernest. Ya, tapi yang ini supaya laki-laki saja. Ya, silakan, Andrea. Ya, sebentar.
Ya, memuliakan Tuhan dengan tidak memuliakan Tuhan, dengan beribadah dengan tidak beribadah, ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi ya. Kalau kita sudah melihat bahwa kita sudah beribadah, tidak beribadah, sudah tahu ya dari kitab Roma. Orang yang beribadah itu seperti apa? Coba siapa yang tahu? Sikap orang yang beribadah. Ya. Berdoa. Ya, berdoa. Sikap orang beribadah. Yang lainnya ya. Seperti rohani. Ya. Siapa? Seperti rohani itu perbuatannya apa? Baik. Suka apa? Memuliakan Tuhan Yesus. Ya, suka memuliakan Tuhan Yesus apa? Menerapkan ibadah dalam menjalankan hidup di sehari-hari dan juga memiliki budi pekerti yang tinggi serta pengetahuan tentang Alkitab dan juga agama Kristen yang sangat luas dan juga memiliki wawasan tentang agama Kristen. Ya, benar. Ya, Gerard. Makasih. Sempurna karyamu. Nah, dari itu kita bisa membandingkan perilaku mereka. Nah, sekarang kita menyanyi. Coba semangat dulu. Kita berdiri semua menyanyi, lalu kita akan belajar di lagu Senin, Selasa, Engkau Tetap Raja. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Silakan duduk. Nah, dari itu kita bisa belajar bahwa kata firman Tuhan bahwa setiap hidup kita itu Senin sampai Seninnya lagi semua milik Tuhan. Seperti apa tadi dalam lagu itu? Detak jantung kita bahwa Yesus segalanya. Ya, siapa yang setiap hari hidupnya beribadah? Coba itu tanya, bangun pagi. Mulai dari pagi sampai ini ada berdoa? Ya, gereja. Ya. Oh ya, silakan. Gereja apa? Coba gereja. Saya berdoa setiap saya bangun tidur, setiap saya makan, setiap saya mau tidur, setiap saya mau pergi ke sekolah, dan sebelum saya memulai pelajaran. Ya, sekarang siapa yang bisa menjawab apa yang dia lakukan beribadah di sekolah? Ya, silakan. Saya selalu membaca Alkitab pada pelajaran agama. Ya. Terus yang lainnya, Krisyanti, ya, Ernestine, kasih ini. Saya selalu membaca Alkitab dan membaca yang lain-lainnya. Berdoa, Seperti itu, berdoa, menyanyi. Ya. Yang lainnya di sekolah? Saya mendengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan. Terus kegiatan-kegiatan kalian ikut nggak? Kegiatan Paskah, kegiatan Natal, kalian juga melayani nggak? Ya, jadi di dalam semuanya pasti ada yang melayani. Siapa lagi yang dari teman-temannya yang mau menambahkan lagi, menanggapi? Ya, tidak ada ya. Nah, kalau sudah kita belajar itu semua, kalian sudah tahu arti ibadah. Apa tadi ibadah? Coba. Ya. Apa arti ibadah? Ibadah dari Roma, coba. Dari Roma 12. Persembahkanlah, coba, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke? Coba kalian satu orang katakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugas di rumah adalah kalian membuat proyek bersama dengan dibantu orang tua. Dua orang akan mengunjungi temannya yang sakit. Mau? Ya, mengunjungi temannya yang sakit.
Ya, jadi nanti siapapun dari anggota keluarga, dari teman, dari semua yang sakit, kalian berdoa. Nanti kalian bikin listnya hari apa, ya. Kemudian dengan siapa nama yang didoakan. Oke? Nah, nanti ibu akan memberikan ini ya, ada LKPD-nya. Jadi kalian bisa isi. Oke? Nanti LKPD-nya kalian akan isi. Ya, untuk tugas kalian di rumah. Nanti ada sebagian lagi ya yang akan kalian isi setiap hari. Kalian akan pergi ke rumah ya. Kalian akan mendoakan orang yang sakit. Jadi itu nanti isi di bagian itu. Nah, sekarang dari semua itu kesimpulan kita hari ini, hidup yang ibadah yang sejati itu adalah yang seperti apa? Cerah? Cerah? Bisa? Ibadah yang sejati? Siapa yang bisa? Ya. Ibadah sejati adalah ketika waktu dan juga kesibukan dunia maya tidak menghalangi kita untuk menjalankan kegiatan yang baik dan juga budi pekerti yang baik kepada orang lain agar kita dapat mendapatkan pelajaran dan juga wawasan yang lebih luas tentang agama Kristen dan juga kepercayaan yang kita anut di sana. Ya, sangat baik sekali. Jadi ibadah sejati itu akan melingkupi semua ibadah di dalam hidup kita. Tidak ada yang terkotak-kotak. Saya hari ini tidak ibadah, di sekolah saya tidak ibadah, di rumah tidak ibadah. Semua kehidupan kita itu adalah kehidupan yang beribadah. Semuanya dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan yang beribadah. Nah, sekarang dari pembelajaran ini ya, ibu menanyakan bagian mana yang sulit bagi kalian? Ada yang sulit? Gak ada. Bagian mana dari pelajaran ini yang memberkati untuk kalian? Semuanya? Oh ya, jadi kalian mengerti ibadah. Baik itu bentuk-bentuk ibadah ya, yang ada di rumah. Seperti apa tadi bentuk ibadah di rumah? Berdoa. Apalagi? Baca firman Tuhan. Apalagi? Baca Alkitab. Ya. Terus datang kemana lagi? Gereja. Habis itu ibadah keluarga. Jadi banyak hal yang bisa kalian jadi mengerti ya ibadah ya. Nah, kemudian setelah itu ya, bagi yang nilainya tidak tuntas hari ini, ibu kasih tugas menghafal dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Jadi kalian menghafal ya. Tugas untuk yang tidak tuntas hari ini. Nah, dan setelah itu kita akan mengakhiri ibadah kita, pelajaran kita hari ini. Yang berdoa untuk kita silakan. Ya, yang berdoa untuk kita. Dan Yesus kami sudah selesai belajar agama pada hari ini. Terima kasih sudah memberkati kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran saat ini. Dan juga dapat menyertai kami dari yang Tuhan. Kami juga mengucap syukur yang sangat besar kepada Tuhan Yesus karena dapat memungkinkan dan juga memberi kesempatan dan juga kekuatan supaya kami bisa hadir dalam pembelajaran hari ini. Inilah doa kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, pelajaran kita selesai. Jangan lupa sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.